Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Prasetyo dari kelas 12 IPS 3 absen 35. Di sini saya akan membahas tentang hal apa saja yang termasuk dinamika hidrosfer, seperti perairan atau hidrosfer, dan juga apa pengaruh positif siklus air bagi kehidupan di bumi. Apa itu hidrosfer? Kalau kita lihat dari penyusun katanya, hidrosfer itu berasal dari kata yaitu hidros yang artinya air dan sfer yang artinya lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan air yang berada di planet bumi, meliputi air yang ada di permukaan bumi, di bawah tanah, dan di udara atmosfer. Bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa cakupan hidrosfer itu sangat luas ya guys, mulai dari bawah tanah hingga udara atmosfer. Terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik atau 326 juta miliar kubik air di bumi ini berbentuk cair dan beku, membentuk lautan, danau, sungai, air, tanah, dan gletser. Ada juga unsur-unsur siklus air. Nah, di atas kita sudah mengetahui sekilas mengenai dinamika hidrosfer. Hidrosfer tidak diam begitu saja di permukaan bumi, di bawah tanah, atau di atmosfer, melainkan bergerak. Pergerakannya biasanya dari tempat tinggi ke tempat rendah dan menguap ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke permukaan bumi. Teman-teman bisa menyebut pergerakan tersebut sebagai siklus hidrologi. Tapi sebelum teman-teman mengenal siklus-siklus air hidrologi, ada baiknya untuk mengetahui unsur-unsur siklus hidrologi. Evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan atau perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kedua, transpirasi adalah proses penguapan yang berasal dari tumbuhan. Ketiga, evapotranspirasi adalah gabungan dari proses evaporasi dan transpirasi. Keempat adalah kondensasi, adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kelima adalah adveksi, adalah proses pengangkutan air dengan gerakan horizontal atau mendatar dari satu tempat ke tempat lainnya. 6. Presipitasi adalah semua bentuk hujan yang berasal dari atmosfer yang jatuh ke bumi, air, salju, dan es. 7. Runoff adalah pergerakan aliran air di permukaan bumi melalui saluran sungai ataupun anak sungai. 8. Infiltrasi adalah perembasan atau penyerapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. 9. Intersepsi adalah terhambatnya air hujan untuk turun ke tanah akibat perpohonan, daun, dan batang pohon. Nah, sekarang teman-teman tahu kan istilah-istilah dan unsur dari siklus hidrologi. Setelah memahami unsur-unsur tersebut, teman-teman bakal lancar memahami siklus hidrologi dan unsur-unsur hidrologi. Sekarang kita pelajari siklusnya. Berdasarkan lama peredarannya, siklus air atau hidrologi terbagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek sesuai dengan namanya, siklus pendek merupakan proses pergerakan air yang membutuhkan jangka waktu sebentar atau relatif cepat. Biasanya siklus ini terjadi di laut daratan. Kemudian
ada juga siklus panjang. Siklus yang satu ini perjalanannya panjang, guys. Siklus ini terjadi saat badan air mengalami evaporasi. Kemudian hujan turun dalam bentuk salju atau es ke permukaan bumi. Bayangkan, dari yang berupa es itu harus berubah dulu menjadi air, hingga akhirnya diserap ke dalam tanah. Itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.